Özellikle şu anda kardeşim Dodur'le Endonezya halkına, Türk halkının en kalbi selamlarını gönderiyorum. Biz tüm Endonezya halkını gerçekten çok seviyoruz ve bundan sonraki süreçte de Endonezya-Türkiye dayanışması dünyada örnek olacaktır diye inanıyorum. Diplomasi kemanusiaan terus-menerus dilakukan oleh negara kita Indonesia. Kita akan mengirimkan 4 pesawat ke Turki dan ke Suriah yang berisi 140 ton bahan makanan dan bahan-bahan logistik lainnya. Malam saya telepon juga berbicara dengan Presiden Erdogan mengenai tim kita, tim medis maupun kita yang juga berada di Turki, dan beliau menyampaikan apresiasi karena kita dianggap cepat. That President Jokowi is the most effective democratically elected leader in the world today. I know that's a very strong claim to make, but nobody challenged it. And so it shows that Indonesia is blessed today with extraordinary leadership that it should be proud of, and at the same time it should be aware of it and frankly not take it for granted. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Saudaraku sebangsa dan setanah air, perlu saya informasikan juga bahwa bantuan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ke Turki dan Suriah itu saat ini menjadi trending topik atau menjadi sorotan dunia. Jadi saya sebagai rakyat jelata merasa bangga dan bahagia ketika seorang pemimpin negara di bangsa ini mampu untuk memberikan segala sesuatu, menolong sesama yang sedang menderita saat ini. Itulah seorang Presiden Jokowi. Kita ketahui bersama bahwa di masa kepemimpinan Presiden Jokowi ini, ada banyak hal yang telah beliau lakukan untuk membangun bangsa dan negara ini. Hal itu pun dia lakukan bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga menolong sesama. Mari kita lanjut lagi. Nah, ini juga dibangun zaman kepemimpinan Presiden Jokowi. Ini jalan Sintang Putus Ibau, tepatnya di daerah Jelora, Kabupaten Sintang. Nah, ini luar biasa. Di sini juga banjir setengah mati, kita lewat di sini dulu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ditinggikan. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi, Bapak Gubernur Sutarmidi, Bapak Bupati Jarod Minarno, terima kasih. Nah, yang begini-begini juga harus kita selalu ingat, jangan sampai yang kayak gini ini pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat ramai ini kita lupakan, hanya kita ingat yang jelek-jelek aja, yang kurang-kurang aja. Nah, yang begini pun harus kita selalu ingat. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi, pemerintah Republik Indonesia. I love you. Jadi masa kepemimpinan Presiden Jokowi ini ada banyak hal yang telah beliau lakukan untuk membangun bangsa dan negara ini. Hal itu pun dia lakukan bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga menolong sesama kita yang lagi tertimpa musibah di luar negeri, khususnya seperti di Turki dan Suriah. Berikut ini saya akan sajikan video-video tentang ucapan terima kasih mulai dari Presiden Turki sampai rakyat jelata. Kita yang lagi tertimpa musibah di luar negeri, khususnya seperti di Turki dan Suriah. Bantuan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ke Turki dan Suriah itu saat ini menjadi trending topik atau menjadi sorotan dunia. Jadi saya sebagai rakyat merasa bangga
dan bahagia ketika seorang pemimpin negara di bangsa ini mampu untuk memberikan segala sesuatu, menolong sesama yang sedang menderita. Jadi di dalam menilai kinerja pemerintah, jadi yang baik-baik kita juga harus mau mengungkapkannya, yang kurang kita harus meminta selagi kita bisa meminta. Dan jangan lewatkan, nanti masih ada di kesempatan lain waktu video tentang manfaat dana desa, bedah rumah, dan bantuan-bantuan untuk rakyat miskin. Salam santun, mohon ampun, mohon maaf apabila ada bahasa-bahasa atau omongan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sembakau dari Pak Presiden untuk TBBR disumbangkan ke masyarakat yang tidak mampu. Sehat selalu Pak Presiden. Terima kasih, juga memberkati. Daya ganteng. Woi Daduan, aku memang banyak kecewa di zaman kepemimpinan Presiden Jokowi ini. Tetapi tidak sedikit hal-hal yang membuat hatiku ini bahagia di zaman kepemimpinan Presiden Jokowi ini. Seperti contohnya ini, jalan rapat beton ini. Jalan rapat beton ini ada di zaman kepemimpinan Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Memang benar kata pepatah mengatakan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Kalau Pak Jokowi masih banyak kekurangannya, wajar. Beliau adalah manusia biasa. Tetapi wajar juga kalau kita sebagai masyarakat kecil ini memohon meminta kepada beliau selaku pemimpin tertinggi di Republik ini. Apa yang aku sampaikan ini bukan masalah politik, tetapi adalah masalah kebenaran-kebenaran. Yang benar adalah benar, yang harus kita katakan benar. Seperti Bagaimana Pak Jokowi waktu jadi wali kota, saya datang ke sana, pelayanan publiknya luar biasa, KTP untuk keluarga jalan lagi. Waktu menjadi gubernur luar biasa, waktu jadi presiden luar biasa. Ya, pernah nggak ada anggaran desa seperti sekarang? Pernah nggak jalan tol dipanjang dibangun seperti sekarang? Pernah nggak? Nah, soal Pancasila, ada nggak yang berani membuatkan organisasi radikal seperti Pak Jokowi? Ada? Berarti Jokowi adalah pemimpin yang Pancasila atau tidak? Berani atau tidak? Ya, kita tepuk tangan buat Presiden Jokowi. woi Daduan, video berikut adalah video keberhasilan masa kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Nah, kalau yang ini sahabat, ini adalah keberhasilan zaman kepemimpinan Presiden Jokowi, Gubernur Sutarmiji, Bupati Jarod Winarno. Nah ini, jadi kalau yang berhasil begini juga harus kita sampaikan, tidak bisa kita tutup-tutupi. Ini manfaat nih. Ini jalan yang ada di depan Astra Jaya atau jalan lintas Pontianak Putu Sibau, tepatnya di Kabupaten Sintang, di daerah saya kalau tidak salah. Ini di sini dulu banjir. Hujan 2-3 malam di sini bisa banjir, tapi sekarang alhamdulillah udah tinggi. Terima kasih pemerintah RI, khususnya Bapak Presiden Jokowi, Bapak Gubernur Sutarmiji, Bapak Bupati Jarod Winarno, dewan-dewan dan sebagainya. I love you. Biarkanlah urusan-urusan noreh karet ini Pak, serahkan kepada kami para petani karet. Serahkan kepada kami Pak. Tetapi saya titip amanah kepada Bapak, urusan kesejahteraan kami sebagai petani karet ini kami serahkan kepada Bapak dan seluruh jajaran-jajaran kepemerintahan yang sekarang ini, mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati, dan sebagainya. Satu harapan saya kepada semua calon Presiden Republik Indonesia yang akan bertarung 2024 nanti, siapapun yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia ini, berbuatlah seperti apa yang telah Pak Jokowi perbuat. Berikan manfaat sebesar-besarnya. Ini contohnya. Yang kurang harus kita sampaikan kurang. Seperti yang sering saya sampaikan,
sampaikan kepada pemimpin-pemimpin di Republik ini, tolong perhatikan, solusikan, sejahterakan petani-petani karet, khususnya petani-petani karet yang miskin. Di balik segala kekurangan Presiden Republik Indonesia yang sekarang, yaitu Bapak Presiden Jokowi, namun tidak sedikit manfaat yang telah beliau berikan kepada rakyat ini, yang akan mengalir menjadi sebuah kenangan kebaikan, yang akan mengalir menjadi kenangan kebaikan, yang mana kebaikan-kebaikan itu akan mengalir menjadi pahala-pahala besar yang akan menjadi bekal Bapak Jokowi kelak hidup di alam akhirat sana. Banyak pahala doan Pak, ini jujur dari dalam hati, banyak pahala Bapak. I love you, I love you Pak, I love you Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo beserta jajaran-jajarannya. Itu harapan kami. Sekian dari saya, Uju Borneo Uju. Apabila ada yang salah di dalam berucap, berkata, bertingkah, berlaku, saya mohon maaf. Dan apabila terdapat kebenaran di dalam ungkapan pembicaraan saya ini, semuanya datang daripada yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha menciptakan alam semesta ini. Satu yang perlu diketahui daripada saya ini, Uju Borneo Uju ini, saya bukan orang-orang politik. Tidak ada yang membayar saya ketika saya berbicara. Semuanya atas dasar yang benar adalah benar, yang kurang maka saya akan meminta sesuai kemampuan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senangilah hati rakyat-rakyat miskin ini, seperti yang sudah ada saat ini. Jalan rapat beton ke kebun-kebun misalnya, bantuan-bantuan khusus rakyat miskin misalnya. Siapapun kelak yang menjadi presiden di Republik ini, di tanah kita ini, tidaklah menjadi masalah bagi kami sebagai rakyat miskin ini. Yang menjadi masalah kami sekarang ini, kalau harga kulat tidak sesuai dengan harga barang, itu yang menjadi masalah kami sekarang ini. Kalau tidak ada solusi terbaik untuk sahabat-sahabat kita yang disebut peti, penambang emas ilegal, yang bekerja di kampung-kampung, di tanah sendiri, di kampung sendiri, di negara sendiri, tidak diberi solusi, bagaimana sebenarnya mereka ini? Bila perlu dirubah labelnya, jangan kita katakan ilegal lagi. Kita berikanlah izin kepada mereka untuk bekerja, mencari sesuap nasi untuk menghidupi keluarga-keluarga mereka.